Oke, sebelum masuk materi, kenalin dulu nama gue Bagus. Gue Oke, langsung aja gue cerita terkait dengan forklift. Kemarin tuh gue ngambilnya di Bankstown. Itu ngambil pelatihannya selama 2 hari. Pertama itu teori, kedua itu full practical. Nah, untuk lu bisa pelatihan forklift, lu tuh mesti punya namanya USI student, dan juga lo mesti menyiapkan namanya paspor. Kalau bisa udah ada driver license. Kenapa mesti ada driver license? Karena nanti pas lo ngambil assessment, lo itu ada namanya disuruh ke service NSW atau lewat website aja, bisa apply online, namanya assessment enrollment number. Nah, itu mesti verified-nya itu 2 dokumen. Satu overseas paspor, kedua adalah driver license. Kalau nggak ada driver license ini, lo nggak bisa ngambil assessment gitu. Ini khusus di NSW ya, gue nggak tahu di state lain, karena temen gue kemarin di Perth itu cuma cukup bawa foto identification, which is paspor gitu. Nah, gue nggak tahu ini berlakunya di state mana aja, tapi gue sini bicara terkait dengan ngambil assessmentnya di NSW gitu ya. Oke, untuk tes forklift, kita langsung aja masuk ke tes forklift ya. Jadi itu gue datang jam 7.30 di Bankstown, dan gue harus sudah menyiapkan namanya assessment enrollment number, lagi-lagi tuh ya. Ambil apply online gitu, nanti lo pas datang lo itu disuruh menyebutkan nomor itu, nanti masuk ke email kalian, lo sebutin nomornya, terus baru lo kasih foto identification lo, entah paspor entah driver license gitu ya. Oke, untuk pertama ada namanya tes teori. Tes teori itu, sebenarnya iklan dulu ya. Iklan dulu guys. Oke, lanjut. Jadi tes teori itu ada 61 soal. Itu kurang lebih lu itu mengerjakan selama 1 jam 30 menit gitu ya. 61 soal. Iklan lagi guys. Report anything that may be suspicious to uphold the security and integrity of the airport, its visitors, and its staff. Your cooperation is greatly appreciated. Lagi. Thank you and have a lovely day. Oke, lanjut. Kita ulang lagi. Jadi waktu lu ngambil assessment itu dibagi menjadi 3 jenis tes ya. Bukan jadi 3 jenis sih. Lebih ke ya pokoknya 3 jenis tes. Pertama ada tes teori, ada tes calculating, tes lo menghitung. Yang ketiga adalah tes prakteknya gitu kan. Untuk tes teori, lo itu nanti ada namanya 61 soal selama 1,5 jam lo bakal ngerjain itu. Kalau lewat dari 1,5 jam itu selesai nggak selesai kumpulkan gitu ya. Kedua, nanti setelah lo sudah selesai 61 soal, lo masuk ke soal calculating. Jadi ada 9 soal. 9 soal itu nanti di dalam situ ada attachment gitu atau data plate atau segala macam, lo tinggal suruh ngitung, ada pertanyaan gitu. Tapi ngitungnya itu lo mesti tulis semua unitnya ya, entah kilogram, entah milimeter, semua mesti ditulis dengan jelas gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah lo itu tes praktek. Nah, tes praktek ini gue mau ngejelasin terkait dengan sedetail-detail mungkin. Kalau nanti untuk tes teori gue bakal nge-share kalian di TikTok gitu ya, karena gue punya materinya, siapa tahu bisa berguna untuk kalian gitu ya, untuk buat belajar lah setidaknya. Nah, masuk ke tes praktek nih, jujur tes praktek itu deg-degan parah, karena kayak asesornya itu dingin banget coy. Jadi ya udah, lu masuk udah tegang total. Tapi ada satu video dikasih linknya sama mereka. Satu video itu menunjukkan kalau lo tuh nanti proses tesnya tuh begini. Jadi pas tes praktek itu ada 3 jenis yang harus lo hafalin. Pertama ada pre-operational check, kedua ada operational check, ketiga ada post-operational check ya. Nah, 3 item ini lu mesti hafalin nih. Step by stepnya. Oke, sekarang kita masuk ke pre-operational check. Oke. Nah, lu pertama kali masuk, waktu tes story, lu pertama datang dulu, ya. Kalau misalkan lu nggak ada baju high visibility atau pokoknya udah wajib nih, baju high vis, celana sama sepatu gitu ya, itu udah wajib. Kalau lo nggak bawa baju high visibility, di situ disediain ada vestnya dan lu mesti pakai vest dulu.
gitu. Oke, setelah masuk lo itu pertama wawancara dulu. Wawancaranya itu kayak misalkan gini, si asesornya ini bakal ngasih pertanyaan ke lu We ya. ask that you remain on the lower level until your flight is ready for boarding. Sorry, iklan dulu. Please keep the upper level and all walkways clear for arriving guests and flight departures. Once your aircraft is ready for boarding, the airline team will call you to your gate. Thank you for keeping Townsville Airport safe and ensuring the comfort of all guests and staff. Mobil dulu guys. Thank you and have a lovely day. Oke, lanjut. Jadi waktu lu masuk ke situ, lu tuh pertama wawancara dulu. Ini namanya knowledge test. Nanti lu dikasih pertanyaan sama si asesornya, lu bakal jawab. Contoh misalkan gini. Ketika nanti jadi di pertama dilihat dulu dari teori tes lu itu minusnya di mana. Contoh kayak gue kemarin. Gue itu minusnya adalah ketika lu ditanya bagaimana lu bisa tahu type of attachment for forklift. Lu bisa tahunya dari mana? Di sini jawaban lo itu ada data plate, ada operator manual. Nah, lo disuruh pilih tuh. Nah, gue jawabnya data plate, itu benar. Nanti sama dia disuruh sign gitu. Itu kok nggak salah ada 5-7 pertanyaan gitu ya. Nah, kemarin karena gue itu bener terus, jadi gue cuma dapat 4 pertanyaan doang. Gue cuma salah satu. Karena dikiranya kalau gue itu sudah mengerti untuk knowledge-nya gitu kan. Nah, itu salah satunya, salah satu contoh. Contoh berikutnya gitu ya. Untuk mengetahui model forklift lo taunya dari mana? Dari data plate atau operator manual? Ini sama sebenarnya jawabannya. Tapi gue jawabnya di data plate. Kata dia salah. Itu ada di operator manual. Oke? Nanti sama dia dikasih tahu kesalahan-kesalahannya gitu. Nah, kalau bisa jangan sampai salah di knowledge test. Jadi lo jangan asal jawab teori tes, lo menghafal, tapi lo nggak tahu sebenarnya knowledge test itu apa gitu ya. Jadi kalau bisa lo mengerti sedetail mungkin, oke? Untuk pertama knowledge test. Nah, ketika lo sudah pass knowledge test, lo masuk ke praktek ya. Nah, pertama ada pre-operational check. Sebelum mulai, lo bakal ditanya dulu, can you identify hazard? Nah, lo disuruh identify hazard dulu tuh. Jadi, gue tuh diajarin untuk identify hazard itu ada 3 tipe. Ada 3 basic lo mengetahui identify hazard. Pertama ada top of eye level, ada middle level atau main eye view, yang kedua adalah bottom eye ya. Jadi pertama lu mau identify hazard, lo cek dulu di atas lu ada apa. Contoh ada roof, ada beam, ada lighting, ada overhead power lines. Itu salah satu contoh hazard yang di atas mata lu, sudut mata pandang lu gitu ya. Nah, kalau misalkan udah nyebut itu, lo langsung ke middle level lo. Middle level lo ada apa di situ? Contoh, ada obstruction, ada vehicle traffic, ada pedestrian walkways, terus ada apa lagi? Ada dangerous goods. Pokoknya segala macam lo sebutin. Ada fan, ada equipment segala macam, ada attachment, lo sebutin aja di situ. Itu namanya hazard ya. Terus udah lo nyebutin main eye level, lo sebutin bottom of the eye level. Contoh kayak misalkan damage concrete ya. Terus ada lagi cone. Lu sebutnya obstruction segala macam, ada ramps, slopes segala macam, lu sebutin aja yang di bawah kaki lu tuh ada apa aja di situ. Oke? Setelah udah identify hazard, lu bilang, already identify hazard sir, what do you want me to do gitu kan. Nah, situ dibilang, oke, after that tell me about the control measure atau risk control. Ini adalah salah satu pengertiannya gini, pengertian sederhananya adalah control measure itu ketika terjadi sesuatu, ketika terjadi resiko, gimana cara lo menanggulangi pertama kalinya gitu ya. Contoh misalkan ada kebakaran, nah lo udah tahu nih control measure lo ada fire extinguisher di sebelah sini gitu. Contoh misalkan ada kecelakaan kerja, misalkan kaki lo terkilir saat turun dari forklift, nah di sini ada first aid room gitu. Jadi lo sebutkan control measure lo. Nah, waktu itu gue nyebutin control measure adalah gini. Okay, for control measure there's a first aid room over there, and then there's a fire extinguisher in over here, and then there's a safe work load equipment already been to sites over there and over there, and apa lagi untuk control measure? Ada swims, ada WHS, ada access and exits, ada pedestrian walkways, and there's barriers for pedestrians. Pokoknya control measure lo sebutin semua yang ada terlihat di dalam gedung itu. Karena waktu itu gue tes di dalam gedung, jadi gue sebutin yang ada di dalam gedung itu aja. Setelah lo nyebutin, pokoknya
hazard sama countermeasure ini lo sebutkan minimal 7 gitu ya. Gue dikasih kisi-kisi kemarin sama asesornya, minimal 7 lo sebutkan gitu. Kalau bisa lebih baik. Dan kalau misalkan lo jawabnya lancar, itu lebih baik karena dianggap lo tuh mengerti bukan menghafal gitu ya. Oke, setelah countermeasure selesai, lo tinggal bilang countermeasure, all clear sir, what do you want me to do? Oke, and after that do pre-operational check. Oke, first thing first lo doing pre-operational check adalah lo ambil logbook di belakang tempat duduk forklift ya. Nah, lo pas buka logbook, pertama kali lo lihat adalah modelnya dulu. Model lo matchingin sama data plate yang ada di forklift. Model ini sekian, number sekian gitu. Logbook and data plate already matching sirs. And then lo cek di belakangnya lagi, namanya defects and faults. Atau list operasional sebelum, list operator sebelum lo mengoperasikan forklift gitu. Kalau misalkan ada tulisannya di situ no faults, lo tinggal bilang aja no faults sirs gitu. Oke, after that, lo doing pre-operational check. Nah, pre-operational check, lo cek semua yang ada di dalam forklift gitu ya. Gue kasih lihat list lo ini, nanti gue fotoin buat lo cek. Pertama, waktu itu gue seinget gue adalah gue ngecek dulu overhead gear, overhead guard is good sir, no cracks, and lighting is good, no cracks, and for the steering, for the gauges, still good in conditions, and for the tires there's no flat tires, no nuts missing, no larger piece rubber missing, and look over here, mesh is good, no cracks, and the hydraulic hoses is good, no cuts, no tears, and for the chains and for the hoses, no fluid, no oil leaks, all still in good, and for the fork is good conditions, no cracks, and for the heels there's no cracks in the heels sir, and then for this side there's no oil leaks, the chains is good, and then for the other side lu tinggal nyebutin aja gitu semuanya. Nah, pas lu di arah baliknya lu sebutin lagi tuh lighting, terus pegangan untuk 3 point kontak kalau misalkan lo mau naik ke forklift, terus lo checking tempat duduk. Seat is good, seat belt, lo tarik seat beltnya, there's no cuts, no tears. Oke, lo pasang seat beltnya. Nah, lo cek dulu tuh, lo angkat. Kalau seat beltnya nggak lock, nggak kenceng, kadang suka ada kayak jebakan gini lo. Seat beltnya nggak lock nih, lo kasih tau ke asesornya. Seat belt is loose, sir. What do I still allowed to use this forklift? Terus kalau kata dia oke, lanjutkan gitu ya. Nah, terus gue cek lagi di belakang, lu tunjukin the battery is underneath the seat operator, and then the counterweight is over here, the nuts still in good, no nuts missing. Nah, waktu itu kasus gue adalah di bawah ban belakang gue itu there's a larger piece rubber missing. Gimana sih nyebutinnya, susah banget. Terus gue kasih tahu ke dia, there's a larger piece rubber missing sir in the back of the tires, gue bilang gitu kan. Do I still allowed to use this forklift? Kata dia, okay, there's still condition, that's okay, drive slowly. Okay sir, I will drive slowly and safety, that's it. Okay, after that you just say that pre-operational check is clear sir. Pas itu dia ngasih kunci gitu ke kita. Okay, right now do operational check. Nah, waktu lu mau masuk nih operational check, yang lu pertama kali lakukan adalah pertama 3 point contact. Jadi ada gagang, iklan lagi guys, sorry. Ladies and gentlemen, Townsville Napas dulu. the safety and security of its visitors and passengers. Please do not leave any baggage unattended in the terminal and comply with the directions of our airport security staff. Report anything that may be suspicious to uphold the security and integrity of the airport, its visitors and its staff. Your cooperation is greatly appreciated. Thank you and have a lovely day. Oke, lanjut. Nah, terus masuk operational check. Pertama lu pas mau operational check, lu namanya 3 point contact. Pertama ada gagang lu kiri, gagang lu di belakang, bukan di belakang sih, di samping tempat duduk operator,
sama satu lagi kaki kiri karena lo mau ngambil kanan gitu kan. Itu namanya 3 point contact. Nah masuk itu lo tinggal bilang doing 3 point contact, terus nah setelah lo duduk di operator seat, selalu duduk di forklift, pertama kali lakukan adalah jangan masukin kunci dulu, tapi lo masukin seat belt dulu. Ini terpenting ya. Kadang orang tuh suka langsung lo duduk langsung comot tuh anjir, langsung dimasukin kuncinya. Itu sebenarnya salah. Jadi yang benar adalah lo datang, lo naik 3 point contact, duduk ke operator seat, pas itu ngambil seat belt dulu. Itu ya. Itu sebenarnya jangan sampai terlewatkan guys. Karena banyak orang gak lulus dari situ, oke? Nah setelah pasang seat belt lock, nah lo masukin kunci. Nah pas masukin kunci, lo cek dulu tuh digital. Lo tinggal bilang, battery forklift is good, just 2 bars missing. I think it's still good for operating. Kok jadi susah sih ngomong di sini? Gitu makanya. Nah setelah itu lo doing operational check. Okay, right now I'm gonna doing some operational checks. First thing first, I'm gonna do axle height first. Nah lo pokoknya gerakin dulu tuh semua forknya. Lo pertama naikin dulu, lo adjust dulu sampai dia benar-benar axle high. Nah pas axle high, lo naikin ke atas dulu sampai maksimum, tapi cek dulu. Jangan sampai lo udah cek maksimum, ternyata mentok sampai roof. Itu gagal juga guys ya. Jadi itu jebakan banget sih. Nah lo cek, tinggal bilang pas udah nyampe atas itu max vertical maximum, lo tinggal bilang no oil leaks, no fluid leaks, change is good, and then after that lo turunin lagi sampai axle high, doing sideways forklift to the maximum, terus doing tilt forward and backward until maximum, and after that I'm gonna doing some steering to the left, sorry, sebelum mulai vertikal, lo tuh cek ini dulu, cek horn, cek light, sen kanan, sen kiri, sen depan, sen kiri. For your safety and comfort, we ask that you remain on the lower level until your flight is ready for boarding. Please keep the upper level and all walkways clear for arriving guests and flight departures. Once your aircraft is ready for boarding, the airline team will call you to your gate. Thank you for keeping Townsville Airport safe and ensuring the comfort of all guests and staff. Thank you and have a lovely day. Oke, ulang guys, ulang. Pokoknya setelah lo pasang seat belt, lo masukin kunci, lo cek dulu baterai forkliftnya. Kalau misalkan baterainya bagus, lo tinggal bilang aja the battery forklift is good, sir. And after that, lo tuh cek dulu. Pertama cek horn dulu, terus cek sen kanan, sen kiri, belakang nyala atau enggak, lo cek. Terus lampu depan, lo cek juga. Setelah itu baru masuk ke uji coba fork. Nah pas fork itu lo uji coba, pertama lo lurusin dulu sampai axle high, baru lo ambil maximum vertical. Tapi lo cek dulu saat lo ngambil max vertical, jangan sampai forknya itu nyentuh ke roof. Nah kalau nyentuh ke roof itu gagal ya. Nah setelah udah nyampe maksimum, lo tinggal bilang aja hydraulic hoses is good, chain is good, no oil leaks, no fluid leaks. Nah situ lo turunin lagi sampai axle high, doing sideways sampai maksimum. Setelah itu tilt forward and backward until maksimum gitu. Setelah itu lo tinggal bilang I'm gonna do some steering to the left and to the right, and I'm doing some reverse beeping sama brakes gitu ya. Udah, setelah lo udah maju mundur, terus mundur lagi, tuh udah beres tuh. Setelah beres tinggal bilang operational check is good, forklift is good condition, sir, what do you want me to do? Nah setelah itu baru dia ngasih instruksi. Nah pas ngasih instruksi, ya udah berjalanlah lah itu. Jadi ada satu lo ngambil barang, lo pindahin ke atas, nanti ada dari barang tengah lo pindahin ke bawah, nanti dari bawah lo pindahin ke atas, nanti ada lo pas ngambil barang, lo mundur 8 apa namanya? Disebut apa ya? Doing 8 reverse. Jadi kayak ngambil barang, terus ngambil angka 8 tapi mundur. Nanti setelah itu ada yang ngambil barang terus maju tapi bentuk angka 8 gitu. Udah deh, setelah itu kalau misalkan lancar, lo nggak nabrak kon. Jadi anggapan itu si kon ini adalah spotter atau manusia gitu. Lo nggak boleh nabrak sama sekali. Nah kalau misalkan lo lancar segala macam, pokoknya jangan sampai gugup guys. Intinya ketika lo lagi bawa barang,
ya. Nih gue ngasih tips dulu kan, ketika lo bawa barang, lo ngambil barang nih, lo angkat ke atas, lo mundur. Nah sebelum lo travel mau mundur atau maju, ini barang itu lo mesti di tilt dulu nih, tilt backward sampai maksimum. Jadi dia kayak mesti, kayak barangnya itu mesti gitu loh, gimana ya, mesti nyender ke forklift gitu ketika lo mau traveling gitu guys. Itu inti dari segala inti ya. Jadi ketika lo mau traveling kemanapun, lo ambil barang, lo angkat dikit, lo keluar. Nah sebelum lo travel, lo naikin dulu tuh backward sampai mentok ke forklift gitu. Intinya gitu. Nah nanti setelah itu lo axle high dulu, baru lo ngambil vertical atau downward gitu. Pokoknya inti dari segala intinya gitu guys ya. Jadi jangan sampai salah tuh. Jangan sampai kehilangan momen-momennya. Terus ketika lo udah naikin barang ke atas agak tinggi, lo tuh nggak boleh travel kanan kiri, lo mesti lurus gitu. Terus ketika lo masukin barang, lo tuh mesti ngelurusin si ini lo dulu, siapa namanya, si forklift lo dulu. Jangan sampai ketika lo udah masuk barang, terus lo maju mundurnya belok-belok, itu sebenarnya udah salah guys. Nah kemarin tuh gue ada teguran karena waktu gue naikin gue deg-degan gitu ya. Waktu gue naikin kok ini bunyi-bunyi mulu. Terus gue kayak apa namanya, kayak naik turun gitu kan. Gue ditegur sama dia, lu kalau naik turun, kalau kamu apa namanya ngebuat forkliftnya naik turun begini, kamu gak akan lulus lo nanti, karena kamu dianggap kamu tuh nggak bisa ngendarin forklift gitu kan, anjir. Terus gue mikir kayak tenang. Jadi akhirnya udah pede aja lah, gue naikin segala macam, yang penting teori gue bener gitu, praktek gue bener. Ya udah setelah itu lo ngambil barang dari atas, lo balikin lagi barang yang semula itu ke bawah, doing forward 8, bentuk 8, angka 8 gitu. Udah taruh goods-nya. Nah pas parkir lagi-lagi nih ya, ini gue ngingetin aja, pas parkir lo itu turunin as low as possible fork lo, terus lo majuin ujung fork lo itu ke tanah gitu. Nah itu parkir yang bener ya. Setelah parkir yang bener, lo handbrake jangan lupa lo matiin, oke? Nah kadang suka ditanya gitu, ketika lo parkir, lo nggak boleh parkir di mana gitu. Nah lo tinggal bilang aja, kita tuh nggak boleh parkir, we cannot park near fire extinguisher, near emergency exit, we cannot park on ramps or slopes, segala macam. Lo tinggal jawab gitu aja, itu easy banget. Nah setelah itu baru masuk ke pos operational check gitu. Jadi setelah lo udah turun, jangan lupa turunnya itu turun mundur ya, 3 point kontak lagi, pegang gagang, pegang kanan kiri seat lo itu, terus turunnya kaki kanan dulu gitu. Pokoknya 3 point kontak, jangan lupa guys, naik turun 3 point kontak. Nah oke, setelah turun baru lo keliling lagi ngecek semuanya. Nah kalau pos operational check itu sebenarnya dia mau minta cepet aja. Nah cara ngeceknya adalah lo ngecek bagian ban sama ada ini nggak, ada oli yang tersisa di lantai ya, tinggal bilang aja gitu. Pas lo cek, lo tinggal bilang aja, no oil leaks on the floor sir, no flat tires, all clear everything. Oke, that's it. Proses operational check itu dikit, simple, karena lo itu yang penting cepet aja kalau proses operational check. Oke, setelah itu lo disuruh duduk lagi. Asesor lo itu bakal overview dulu, bakal ngasih summary ke lo dari awal, dari tes teori lo sampai knowledge test, sampai calculating, sampai tes praktikal. Lo bakal di review dulu. Nanti tinggal bilang kesalahan lo ini, lo bakal mesti bagusin di bagian ini. Oke, semua komplit gitu. Oke, pokoknya gitu aja sih guys menurut gue ya. Jadi semoga video ini bermanfaat, walaupun agak susah gue ngejelasinnya karena gue nggak boleh videoin sih waktu di sono ya. Kayak gue pengen simulasi gitu di podcast, cuma mohon maaf nih agak tegang. Mungkin suatu saat nanti kalau misalkan ada forklift, gue buat simulasi kali ya. Tapi gue nggak tahu bakal kapan gitu videonya. Tapi setidaknya ya gue coba buat verbal dulu aja gue ngejelasin. Pokoknya gitu aja guys. Semoga bermanfaat. Let's go. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.